Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita pada sore hari ini dapat kembali kuliah ya, walaupun alhamdulillah itu orang ini semua kualitasnya itu mewakili ya. Oke teman-teman, sebenarnya saya ingin kembali merefresh. Jadi gini teman-teman ya, akuntansi ya, terutama akuntansi bank syariah. Saya sering mengulangi ya, bahwa yang namanya akuntansi itu sebenarnya merupakan ya, kalau kita mau ambil garis syariahnya ya, itu dia memang perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu setiap transaksi harus dicatat ya. Nah, mencatat itu harus ada ilmunya ya. Nah, dalam Quran surat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala itu banyak ya berfirman ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan ya. Nah, oleh karena itulah di dalam akuntansi itu selalu berpasang-pasangan ya. Akuntansi itu berpasang-pasangan, yaitu ada aktiva ya, ada pasiva ya. Nah, awalnya dari sini nih ya, awalnya dari sini. Nah, aktiva atau disebut juga dengan aset ya. Aset sama dengan utang plus modal ya. Kalau yang syariah itu ada lagi tambah bagi hasil ya. Nah, ini adalah pasang-pasangan ya. Aset itu banyak ya, dari yang paling liquid sampai yang paling unliquid ya. Nah, ini kita belum masuk syariahnya belum ya. Nah, liquid itu maksudnya paling cepat bisa digunakan ya, paling cepat dapat digunakan ya. Contoh kas ya. Nah, terus ini kan harus seimbang ya. Ini harus seimbang. Nah, ini untuk tahapan ini teman-teman insyaallah udah paham ya. Nah, sekarang ini harus seimbang ya. Seimbang itu pertama mungkin kita bilang gini, misalkan ya ada perusahaan baru buka, dia punya modal berupa uang senilai 10 juta. Berarti di sini apa nih? Aset ya, kas ya, sama dengan ini 10 juta ya, sama dengan modal ya 10 juta ya. Nah, ini secara sederhana begini ya, kas 10 juta, modal 10 juta. Tapi kalau misalnya nih kita mau bikin satu lajur ya. Nah, itu bikin satu lajur. Caranya gimana? Kalau aset bertambah ada debit, aset berkurang ada kredit ya. Nah, kalau pasiva bertambah ada kredit, berkurang ada di debit ya. Nah, ini kan kas ya, aset dulu ya. Kas pada modal ya, yaitu 10 juta ya, 10 juta. Ini debit, ini kredit ya. Nah, ini baru akuntansi awalannya, misalnya pengantar ya. Mengantar akuntansi nih ya, kas pada modal 10 juta. Nah, terus apakah sampai di sini saja? Bisa ya. Jadi ada nanti kita masuk ke akuntansi bank syariah atau akuntansi syariah ya. Nah, akuntansi itu sendiri ada namanya pernyataan standar akuntansi keuangan ya, PSAK. Nah, PSAK ini setidaknya itu dia sekitar 3 atau 4 tahun biasanya diupdate ya. Diupdate. Nah, ada pembaruan ya. Memang ya
tahun 2003 ya, PSAK Syariah yang pertama kali itu memang PSAK Bank Syariah ya, tahun 2003. Bank Syariah tahun 2003 itu PSAK nomor 59 ya. Nah, tapi ini tahun 2003 kan diupdate terus tuh ya. Sampai saatnya sekarang ini tahun 2023 itu kemarin tuh terakhir tuh kalau nggak salah tahun 2019 ya. Itu udah ada PSAK apa namanya terbaru. Nah, namanya itu bukan lagi PSAK Bank Syariah tapi PSAK Syariah aja gitu ya. Karena dia mewakili seluruh perusahaan-perusahaan syariah ya. Jadi setiap perusahaan yang ingin menerapkan pencatatan akuntansi secara syariah, dia bisa mengacu pada PSAK ini, itu PSAK nomor 101 sampai dengan 112 misalnya. Nah, ini jadi yang awalnya cuma satu ya, PSAK nomor 59 nih ya. Ini isi macam-macam nih ya, PSAK nomor 59. Ada dari apa tuh murabahah, mudharabah, semuanya di 59. Nah, tapi di PSAK yang terbaru ya, bahkan yang terbarunya itu tahun 2008 itu udah dipisah tuh ya. 2008 tuh udah ada di sendiri ya. Nah, ini yang namanya murabahah itu ada PSAK-nya sendiri. Yang namanya musyarakah dia ada PSAK-nya sendiri. Ya, teman-teman bisa lihat sekarang ini udah banyak yang online ya. Bisa beli secara online, bisa atau mungkin bisa download juga ya di Google Search ya, dicari-cari aja itu insya Allah ada ya. Atau ya beli lah ya buku ya, jangan jangan cuma ngandelin downloadan doang ya, tapi beli buku. Nah, PSAK Syariah yang nomor 119 112. Nah, PSAK Syariah ini dia mengatur yang namanya PSAK pernyataan standar. Jadi pernyataan standar. Jadi kita membuat pernyataan yang sudah distandarisasi. Ya, misalkan murabahah gitu ya. Nah, ini apa nih sebutannya nih ya? Sebutan untuk misalkan ada pembelian aset murabahah gitu ya. Sehingga orang itu membuat pencatatan itu nggak beda-beda gitu ya, nggak macam-macam, dia satu standar ya. Sehingga orang ketika melihat pencatatannya itu ngerti semua gitu ya, ngerti semua. Nah, jadi tidak ada lagi multi tafsir gitu ya, kalau bahasanya itu multi tafsir. Nah, PSAK Syariah. Tapi sebelum kita ke PSAK Syariah, sebenarnya kita juga harus tahu juga bagaimana proses alur dari bank syariah itu juga. Kenapa? Karena nanti dari proses alur dari bank syariah ini ya, ini akan menentukan bagaimana pencatatan transaksinya ya. Nah, teman-teman mungkin udah sering saya informasikan ya, atau saya permanen. Yang mana? Permanen ya? Tidak. Nggak apa-apa lah ya. Nah, alurnya ya, alur dari bank syariah ya. Nah, yang namanya lembaga perbankan itu adalah lembaga intermediary atau lembaga penghubung ya, bank syariah ya. Sini ada nasabah penabung ya, atau disebut dengan surplus sektor ya, atau disebut dengan sohibul mal ya. Nah, di sini ada nasabah pembiayaan ya. Nah, atau defisit sektor ya.
atau dikatakan sebagai mudhari. Ya. Nah, nasabah penabung ya, penabung ke bank syariah dengan akad yang bisa digunakan akad mudharabah ya. Nah, ya mudharabah. Lalu nabung juga dengan akad wadiah. Sehingga akuntansinya nanti ya namanya itu akuntansi tabungan mudharabah ya. Nah, tahu bisa itu tabungan dari mana? Dari sini alurnya ya. Nah, terus bagaimana dengan pembiayaan ya? Dan pembiayaan itu dia ada namanya itu investment financing ya. Dan ada lagi namanya sharing financing ya. Investment financing apa tuh? Mudharabah dan musyarakah ya. Sharing financing itu apa? Sharing financing itu yang jualan-jualan itu apa tuh? Murabahah ya. Terus istisna ya. Terus apalagi salam. Nah, terus ijarah itu sebenarnya dia sewa ya, apa namanya, tapi masuk kategori sewa juga ya. Nah, ini adalah transaksi pembiayaan, sehingga dalam akuntansinya apa namanya bank syariah ini ya, dia kan ada namanya itu akuntansi nasabah pembiayaan mudharabah ya. Lalu ada akuntansi apa namanya nasabah pembiayaan musyarakah ya. Lalu ada akuntansi pembiayaan murabahah, ada akuntansi pembiayaan istisna, pembiayaan salam, pembiayaan ijarah ya. Nah, ini semua yang telah kita pelajari kemarin gitu ya. Ini kita pelajari kemarin. Nah, yang kita pelajari kemarin itu sebenarnya ini ya, baru sampai sini kan ya. Yaitu apa nih sebenarnya ini? Ini adalah jurnal umum ya. Nah, membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini sebenarnya baru sebagian dari proses akuntansi ya. Nah, prosesnya masih panjang ini, prosesnya masih panjang. Pak, jangan dulu ya. Nah, jurnal umum ya. Memang ya, kalau di jurnal umum ini salah ya maka akan salah semuanya ya. Yang pastinya harus apa? Balance ya, balance atau seimbang ya. Sini 10 juta, sini 10 juta itu ya. Nah, nggak boleh sini 10 juta yang sini 12. Nah, itu udah salah tuh ya. Nah, jurnal umumnya harus balance ya. Nah, untuk apa namanya kita bisa tahu ini dari mana nih, ini di atas, ini modal itu ya. Nah, tadi tuh ya dari PSAK itu ya, ternyata standar akuntansi keuangan ya. Nah, jurnal umum ya. Akuntansi itu awalnya pasti ya ini identifikasi ya, identifikasi ya. Terus habis itu jurnal umum, habis jurnal umum buku besar pembantu, habis itu buku besar ya. Nah, ini namanya subsidiary ledger ya. Nah, apa namanya ledger besar ya. Nah, terus habis ini apa nih? Neraca saldo ya. Neraca saldo. Habis neraca saldo ada namanya akhir jurnal penyesuaian ya. Akhir jurnal penyesuaian yaitu dia menyesuaikan aset-aset yang apa namanya telah mengalami pengurangan selama proses. Misalkan apa tuh perlengkapan kantor ya, seperti apa spidol ya. Spidol ini misalkan di awal tahun beli spidol ada 10 apa namanya kotak gitu ya. Nah, di akhir periode misalkan sisanya tinggal 2 kotak. Nah, itu secara neraca saldo di awal sih dia masih tercatatnya masih 10 kotak, padahal tinggal 2 kotak. Nah, itu harus diapain? Harus dikoreksi ya. Nah, untuk koreksinya gimana? Koreksinya itu dengan jurnal balik ya. Jurnal balik itu yang debit jadi kredit, kredit jadi debit ya. Jadi mengoreksinya itu bukan dicoret ya, bukan dihapus
sobek, dibakar ya. Nah, bukan ya. Tapi dengan cara juga balik ya. Ini sebenarnya pengetahuan dasar akuntansi ya. Ini belum khusus ke akuntansi bank syariah. Kemarin sebenarnya kita udah belajar akuntansi bank syariah ya. Murabahah, mudharabah, musyarakah, terus apa lagi? Istisna, salam ya, wadiah ya. Nah, ini saya ingin membuka wawasan dulu ya, membuka otak kanan gitu ya. Bahwa yang kita pelajari kemarin itu baru sampai sini ya, baru sampai jurnal umum ya. Nah, setelah AJP itu neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, setelah neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian, barulah ini dibuat yang namanya laporan keuangan ya. Nah, misalkan dibuat dari apa? Ini ya, laporan perubahan modal, lalu ada arus kas ya, arus kas, lalu laporan laba rugi ya. Nah, terus habis itu bikin neraca ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, terus ada lagi kalau yang syariah itu ada namanya laporan zakat ya, terus ada lagi laporan dana kebajikan. Nah, kalau bank syariah itu ada satu lagi yaitu apa? Laporan dana investasi tidak terikat off balance sheet ya. Nah, jadi syariah itu terutama bank syariah ya, dia lebih banyak laporan keuangannya. Kenapa? Karena memang dia menuntut adanya sektor sosial gitu ya, yang tidak boleh dihilangkan. Nah, bagaimana zakat dengan CSR ya, atau laporan dana kebajikan dengan CSR ya. Nah, menurut kalau yang konvensional ya kan, CSR itu kan masuknya ke laporan ini ya, laba rugi ya, yaitu biaya CSR. Nah, di CSR ini sekali dijadikan sebagai biaya marketing juga ya. Nah, tapi kalau dia masuknya ke laporan laba rugi ya, maka ini ada kemungkinan dia bisa diganti ya, misalkan yang tadinya CSR misalkan biasanya santunan gitu ya. Nah, tapi karena tahun ini misalkan dianggap santunan itu tidak efektif gitu kan, dibilang hanya menguntungkan sebagai pihak saja gitu ya, tapi secara perusahaan tidak memberikan efek yang bagus buat perusahaan atau sama aja perusahaannya. Nah, itu bisa diganti tuh ya, yang dari santunan misalkan jadi cetak brosur gitu kan. Nah, secara laba rugi bisa aja kayak gitu ya. Tapi kalau yang secara syariah itu nggak bisa. Ya, apalagi misalkan zakat ya, laporan zakat. Nah, laporan zakat ini dia harus benar-benar mengikuti kaidah zakat, ya kan? Mau dibilang tidak pengaruh terhadap perusahaannya kah atau pengaruh terhadap perusahaannya kah, itu harus tetap ada ya, tidak boleh dihilangkan. Nah, sehingga dia tidak akan menunggu istilahnya tuh sampai perusahaannya itu merasa diuntungkan gitu ya. Diuntungkan maksudnya gini, ketika dia tuh menaikkan zakat tuh baru tuh secara impactnya itu dia dapat tanggapan dari masyarakat ya. Nah, tapi ini dalam catatan misalnya dia secara haul dan nisabnya dia sudah mencapai zakat ya. Jadi dia nggak boleh nunggu ada impact atau enggak. Yang dia harus lihat adalah dia sudah mencapai haul dan nisabnya apa belum gitu kan. Kalau misalkan dia sudah mencapai haul dan nisabnya, maka dia harus tunaikan zakatnya ya. Tidak boleh menilai atau membuat pengukuran yang lain lagi gitu ya. Nah, lalu ada laporan dana kebajikan. Nah, laporan dana kebajikan ini sebenarnya dia identik dengan CSR ya. Terutama santunan-santunan ya, bantuan-bantuan ya. Tapi yang menjadi keistimewaan di sini adalah dia harus tetap ada ya. Dia tidak boleh diganti misalkan jadi diubah menjadi cetak brosur atau apa gitu ya. Nah, dia harus tetap kalau misalkan diubah nih jadi cetak brosur lah, berarti dia masuknya laporan baru gitu. Nggak boleh lagi masuk ke dalam laporan dana kebajikan gitu ya. Karena itu
jadi fix marketing gitu kan. Jadi fix biaya marketing, bukan biaya dana kebajikan ya. Nah, ini adalah alur akuntansi ya. Nah, ini adalah alur akuntansi. Nah, jadi yang kemarin kita pelajari itu ya. Nah, ini kita baru sampai sini ya. Jadi mari kita tuh bikin ayat jurnal mudharabah nasabah penabung ya. Lalu ayat jurnal wadiah ya domana ya. Lalu ayat jurnal nasabah pembiayaan mudharabah. Yuk. Entar lalu kita lihat jurnalnya dan itu harus standar ya, mengikuti PSAK. Makanya sebenarnya kuncinya teman-teman ya, di sini nih teman-teman ini udah dapet nih ya. Nah cuma di ininya nih ya, apa nih ayat jurnal ini ya, ayat jurnal ini atau akun-akunnya ya, akun-akunnya tahunnya mana sih? Tahunnya itu dari PSAK ya. Nah setelah itu teman-teman beli aja buku PSAK ya. Kalau misalkan pengen tahu secara langsung gitu ya, beli aja PSAK Syariah. Bisa beli secara online. Sekarang kemarin saya beli online tuh ya, buku PSAK Syariah ya. Ya teman-teman udah lebih paham lah ya, tahu apa misalkan untuk percaya atau enggak ya, udah biasa lah zaman sekarang ya, tahu lah dari mananya kan ya. Ya ini ya teman-teman ya, jadi pertemuan kan besok kita udah UAS ya, udah UAS ya. Nah nanti ya yang pastinya waktu yang pakai jurnal. Jadi teman-teman saya sarankan untuk beli buku PSAK Syariah ya, untuk mempelajari akuntansi. Kenapa sih harus pelajari? Karena penting loh. Akuntansi itu adalah ilmu yang paling dibutuhkan ya dalam sebuah perusahaan ya. Jadi sebuah perusahaan kalau nggak ada akuntansinya pasti hancur ya. Kalau nggak ada pencatatan keuangan pasti hancur, dan itu pasti ada lowongannya. Akuntansi itu pasti ada yang membutuhkan ya. Apalagi kalau misalkan levelnya itu udah sampai jadi auditor gitu kan. Nah itu udah ada set lagi tuh ya, jadi konsultan akuntan ya. Nah itu udah banyak yang membutuhkan gitu. Bahkan ya kalau dibilang bayarnya berapa ya insya Allah sih banyak ya, besar ya bayarannya tuh. Oke teman-teman, mungkin itu ya pertemuan terakhir kita ya. Saya hanya ingin merefresh kembali ya. Dan ini tadi saya minta offline karena tadi saya habis pertemuan ya di atas ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jadi online. Kirim ke email apa tuh? Iya, email aja. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil dan subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.